Nanti teman-teman mahasiswa mungkin kalau ada yang misalnya ingin ditanyakan gitu ya di sela-sela mungkin bisa di chat atau nanti juga bisa angkat tangan gitu ya nanti sehingga kita bisa lebih banyak diskusinya yang bisa kita lakukan terkait dengan jaminan sosial ini. Yang ini sudah kelihatan, Pak? Sudah, Sampun. Oke, baik. Jadi saya ingin coba menyampaikan tentang sesuai dengan permintaan ya, update dari isu-isu program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Jadi paling tidak ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang sudah disampaikan juga di kelas yang tadi masing-masing disampaikan oleh dosen pengampu. Tetapi kami menyampaikan secara cepat nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Yang pertama tentu terkait dengan pengantar bagaimana sistem jaminan sosial di Indonesia. Kemudian yang kedua sesuai dengan permintaan update terkait dengan program-program jaminan kesehatan. Yang ketiga, update dari program-program jaminan ketenagakerjaan. Dan yang keempat adalah isu dan penutup dari kegiatan ini. Nah, ini sekilas saja mungkin yang sudah kita ketahui bersama terkait dengan bagaimana visi Indonesia Emas ya 2045 yang sering menjadi diskusi dan jadi apa namanya bahan apa ya pelajaran juga ada di kampus ya dan juga menjadi arah dari program Indonesia ke depan. Jadi kalau kita lihat visi Indonesia Emas 2045 ini memang kita menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur gitu ya. Nah, terkait dengan berapa pilar pembangunan tersebut ada 4 ya, tapi yang menjadi concern dari salah satu isu dari jaminan sosial ini adalah bagaimana pembangunan manusia dan penguasaan iptek gitu ya, terkait dengan bagaimana peningkatan derajat kesehatan dan juga kualitas hidup rakyat. Yang kedua juga concernnya bagaimana di reformasi ketenaga kerjaan. Yang menjadi salah satu pilar lagi adalah terkait dengan pemerataan pembangunan. Tentu kita yakin bahwa program jaminan sosial ini salah satu upaya untuk percepatan dari pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia sekarang ini. Harapan kita tentu program ini menjadi salah satu untuk mengurangi gitu ya dari biaya masyarakat yang mengalami risiko dari setiap kehidupan yang muncul. Nah, untuk hal tersebut tentu kita lihat problem yang terbesar adalah tantangan transisi demografi yang terjadi gitu ya. Kalau diperhatikan, jadi di tahun 2015-2045 ini terjadi penyusutan ya proporsi dari penduduk yang berusia 0 sampai 14 tahun di 2015-2045. Di sisi lain kita lihat juga terjadi penggempungan gitu ya proporsi penduduk di usia produktif yakni di usia 15 sampai dengan 59 tahun di periode 2015 sampai dengan 2035 gitu ya. Yang ketiga akan terjadi pengembangan signifikan gitu ya penduduk lansia terutama sejak tahun 2025 hingga 2045 ini. Tentu ini problem ini menjadi concern dari pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana terkait dengan perkembangan dari penduduk lansia ini karena juga tentu akan mempengaruhi kepada banyak program yang ada. Nah, selanjutnya juga kita lihat dari piramida penduduk juga mengalami transformasi ya dari bentuk segitiga pada 2015 menjadi pilar pada 2045. Kemudian alas piramida ini kalau kita lihat juga semakin mengecil ya di alasnya, sedangkan dari sisi atas piramida juga semakin membesar. Jadi transisi demografi membawa Indonesia kepada era population aging gitu ya, aging population yang tentu memiliki dampak besar di dalam program jaminan sosial. Selanjutnya kalau kita lihat ya, memang Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi atau ledakan penduduk usia kerja di 15-20 tahun pada 2015 sampai 2025 ini. Jadi ini adalah tahun terakhir kita menikmati puncak bonus dari demografi tersebut ya.
Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada aging population ya, yang tentu kita lihat sekarang jumlah penduduk usia lanjut yang juga semakin meningkat. Di 2045 ke depan, satu dari 5 penduduk Indonesia adalah penduduk lansia. Kemudian pada 2045 hanya dari sekitar satu dari 2 penduduk Indonesia berada di usia produktif. Nah, ini tentu proyeksi komposisi ini eh, melihat ya bagaimana dampak tantangan Indonesia ke depan. Nah, ini saya ingin melihat misalnya dampak kalau kita contoh kasus dari program jaminan pensiun yang kita ini contoh ya yang ada misalnya kalau dari populasi penduduk yang menua lansia itu kita aplikasikan ke dalam program jaminan pensiun. Nah, pengantarnya bahwa program tenaga kerjaan ini, program jaminan pensiun dan seluruh program-program yang ada di jaminan ketenaga kerjaan mulai efektif pada tahun 2015. Berbeda dengan program jaminan kesehatan ya. Kalau program jaminan kesehatan, program JKN itu mulai berlaku 1 Januari 2014. Tapi untuk program jaminan ketenaga kerjaan mengalami apa 1 tahun lebih lama gitu ya, sehingga baru efektif mulai pada Januari pada tahun 2015. Nah, yang kedua kalau kita lihat apa dari tujuan dari program jaminan pensiun ini, jadi program ini tentu bertujuan untuk bagaimana memberikan penghasilan bulanan kepada peserta saat pensiun. Jadi kita bayangkan ke depan teman-teman mahasiswa gitu ya, kalau misalnya eh, sekarang kita bekerja, kalau tadi kita lihat sebentar ya dari distribusi konsumsi gitu ya, kalau di usia 0 sampai dengan kira-kira 20 atau 23, 25 tahun itu kita masih defisit dari penghasilan. Tapi harapannya di usia 25 sampai dengan usia 58, 60 tahun terjadi surplus dari sisi pendapatan gitu ya. Seorang pekerja, dia disinilah dia kemudian ada potensi saving. Jadi memang usia produktif kita memang di usia kira-kira 20 sampai dengan 58 sampai 60 tahun gitu ya. Sehingga di sini harapannya pekerja memiliki saving gitu ya untuk mengelola keuangannya. Nah, tentu kita lihat apakah saving itu nanti berdampak untuk hari tuanya. Nah, kenapa? Karena di umur 65 sampai kemudian seterusnya karena sudah tidak lagi produktif sehingga pendapatan menjadi berkurang sehingga kita akan menggunakan dari saving yang ada tersebut. Nah, ini kalau kita lihat tadi harapannya jadi program ini ke depan ketika masuk usia pensiun maka peserta akan mendapatkan biaya bulanan untuk menghidupi ketika di usia pensiun tersebut sehingga masa lansianya menjadi masa tua yang mulia gitu ya, tidak memberikan beban kepada generasi muda ataupun kepada anak-anaknya. Nah, yang selanjutnya juga ketika terjadi cacat tetap ataupun memberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia. Jadi ini kira-kira tujuan dari program jaminan pensiun. Nah, bagaimana mekanismenya sekarang? Kita lihat mekanismenya pekerja aktif dan pemberi kerja membayar iuran bulanan gitu ya. Jadi ada program-program yang antara pekerja dan pemberi kerja membayar iuran bulanan. Jadi apa kita ini sistemnya adalah menggunakan sistem kontributori gitu ya, atau kontribusi. Kemudian iuran yang ada itu dikumpulkan dan dipakai untuk membayar manfaat kepada peserta pensiun. Jadi sistem kita menggunakan sistem pay as you go gitu ya, pay as you go. Jadi apa yang dikumpulkan sekarang ini maka akan langsung dibayarkan kepada pekerja yang mendapatkan manfaat sekarang ini juga. Jadi bagaimana generasi muda sekarang membayarkan iuran dinikmati oleh generasi tua gitu ya. Dengan harapan nanti ketika generasi muda ini juga mencapai usia tua, maka dia akan dibantu juga oleh generasi yang lebih muda. Nah, kemudian dengan sistem ini tentu masih mengandalkan gitu ya, banyaknya tenaga kerja muda untuk membiayai yang pensiun. Jadi kalau tadi lihat semakin banyak
tenaga kerja yang lebih muda gitu ya, maka akan memberikan manfaat yang lebih besar membiayai pensiun untuk generasi tua. Nah, ini yang kita sebut dengan bagaimana ada transfer antar generasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di data yang di tahun 2023, bahwa memang Indonesia masih mempunyai bonus demografi gitu ya. Kalau proporsi usia produktif kita antara 15 sampai 64 tahun masih sekitar 70% dari total penduduk. Jadi inilah peluang gitu ya dari bonus demografi yang sekarang muncul. Nah, ini kalau dihubungkan dengan program jaminan pensiun tentu mendukung gitu ya keberlangsungan dari sistem jaminan pensiun karena jumlah penyumbang iuran lebih besar dibandingkan dengan penerima manfaat karena yang produktif yang 70% itu lebih tinggi dibandingkan penerima manfaatnya yang di usia pensiun. Nah, tapi kalau kita proyeksikan dengan proyeksi menuanya penduduk tadi ya, aging population tadi ya, diproyeksikan misalnya pada tahun 2045 jumlah penduduk lansia tadi kalau kita lihat data tadi kan akan mencapai 19% dari total populasi. Jadi kalau kita lihat data tadi misalnya ya di 2045 gitu ya, eh, di yang warna merah ini, jadi usia-usia lansia ini di usia 2015 ada 9%, kemudian sampai 2045 ada 19,9% yang menjadi atau lansia gitu ya. Nah, kemudian tentu ini dependensi rasio ketergantungan akan naik gitu ya. Lebih banyak orang pensiun dibandingkan dengan yang bekerja. Nah, apa dampaknya pada jaminan sosial? Nah, dampaknya tentu kita lihat jumlah peserta aktif yang membayar iuran akan berkurang. Tadi karena iuran itu kan dibayarkan tadi oleh pekerja aktif di sini, oleh pekerja aktif. Nah, ketika pekerja aktifnya sudah makin berkurang, maka potensi dari pendapatan iuran juga akan berkurang. Kemudian jumlah pensiunan karena tadi sudah mencapai 19%, maka yang harus dibiayai juga akan meningkat secara drastis. Akibatnya apa? Akibatnya dari beban generasi muda ke depan yang akan membiayai juga akan menjadi lebih berat karena tentu akan jadi peningkatan pembiayaan di program jaminan pensiun. Selanjutnya juga terjadi resiko defisit dan juga iuran yang tidak cukup membayar manfaat pensiun. Jadi ada potensi nanti kalau tadi disampaikan oleh Pak Nur ada hitung-hitungan aktuaria gitu ya. Kalau kita lihat ada potensi jika tidak ada perubahan kebijakan apapun di dalam masa waktu proses 5 atau 10 tahun ke depan, maka potensi dari defisit program jaminan pensiun itu terjadi di tahun 2072. Jadi potensi gagal bayar itu ya. Jadi program ini tidak lagi mampu untuk membayar manfaat kepada peserta yang seharusnya mendapatkan manfaat di program pensiun. Nah, ini mungkin contoh ya bagaimana kita lihat dari transisi demografi ini dan proyeksi ke depan yang memberikan dampak kepada program jaminan pensiun. Nah, ini bisa juga kita terapkan nanti pada setiap program-program yang ada di program jaminan kesehatan maupun di program lainnya. Misalnya di program jaminan kesehatan, jika semakin banyak penduduk yang lansia, yang kemudian juga tidak mampu untuk membayar, tentu secara pendapatan iuran juga berkurang. Kemudian karena semakin banyak lansia, manfaat atau biaya yang dikeluarkan dari program JKN juga semakin meningkat. Nah, ini kita juga penting bagaimana misalnya di program JKN ini nanti fokus juga pada isu-isu kepada lansia ke depan. Nah, kalau tadi kita lihat gitu ya dengan jaminan pensiun, kalau diperhatikan dengan beberapa teori terkait ya yang ada di mungkin teman-teman mahasiswa mungkin sudah sangat paham gitu ya dengan teori yang ada. Tadi misalnya tentang teori solidaritas antar generasi gitu ya. Nah, ini memang kalau kita lihat selama ini teori ini pekerja muda menopang kepada pekerja tua. Tadi kita sudah diskusikan di depan. Nah, ini tentu solidaritas ini bisa runtuh gitu ya. Kalau dengan yang ada, kalau jumlah generasi muda jauh lebih sedikit atau beban ekonomi mereka terlalu berat. Jadi prinsip solidaritas antar generasi yang harusnya yang muda membantu yang tua, tapi karena jumlah yang muda juga semakin sedikit, kemudian juga lansia semakin berat, semakin banyak, beban ekonomi juga semakin berat, maka tentu
yang digadang-gadang saudara sini tentu akan menjadi problem ke depan yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian kalau lihat yang kedua tentang efektivitas dari PSU Go sistem gitu ya, sistem PSU Go yang sekarang digunakan ya di jaminan pensiun. Jadi PSU Go ini tentu akan bekerja efektif bila pekerja muda gitu ya, seperti dalam kondisi Indonesia sekarang ini jika lebih banyak eh, pekerja dalam usia muda. Nah, dalam era aging population ke depan, PSS Yugo ini tentu akan mengalami krisis pendanaan. Tadi karena tadi kita sudah diskusikan di banyak yang sebelumnya. Kemudian juga kalau dari life cycle hypothesis gitu ya. Jadi kalau dengan makin menua penduduk, tentu perlu dorongan agar pekerja banyak menabung untuk masa tua mereka sendiri. Jadi tentu adik-adik mahasiswa sekarang misalnya mulai berhitung gitu ya, misalnya ya ke depan kapan mau pensiun, kalau sekarang misalnya kapan bekerja, kemudian usia pensiun sekarang misalnya 59 atau nanti 60 tahun, misalnya perlu kira-kira menabung untuk masa tuanya eh, agar mampu untuk menghidupi ketika nanti di usia tua gitu ya. Nah, ini tentu kita lihat dalam program jaminan sosial, maka program jaminan hari tua gitu ya, atau program nanti jaminan pensiun ini tentu semakin penting ke depannya. Nah, ini sekarang kalau kita lihat ya dalam transfer antar generasi ini, intergeneration ini, kalau dalam jaminan sosial Indonesia ini tentu masih bisa berjalan baik gitu ya, berkat bonus demografi. Jadi kalau sampai hari ini kita lihat mekanisme ini masih tetap terus berjalan. Tetapi tanpa reformasi gitu ya, tanpa ada perbaikan kebijakan apapun yang akan terjadi, tentu sistem yang sekarang ini akan menghadapi krisis gitu ya keuangan ketika proporsi penduduk lansia semakin meningkat. Oleh karena itulah misalnya sekarang di pemerintah kita ya sedang berapa tahun terakhir ini dan juga semakin sering kita akan berdiskusi tentang bagaimana reformasi program jaminan pensiun yang ada, baik yang ada dia di pekerja formal maupun juga pekerja informal, karena problem kita memang sekarang pekerja informal yang belum, undang-undang kita belum menyebutkan bagaimana jaminan pensiun untuk pekerja informal. Padahal pekerja informal sekarang juga semakin meningkat, sehingga penting bagaimana memberikan gitu ya jaminan pensiun untuk pekerja informal. Kemudian juga bagaimana mendorong program pensiun berbasis dana tabungan. Sekarang apakah kita misalnya tadi mau menggunakan PSS Yugo System gitu ya, ataukah misalnya menggunakan fully funded gitu ya, atau funded scheme. Apakah kita akan menggunakan misalnya iuran pasti sebagai mekanismenya, ataukah menggunakan manfaat pasti. Nah, ini tentu hal-hal ini terus harus kita kaji. Tadi kalau Bu Nina sampaikan gitu ya tentang kalau mahasiswa masih fokus di isu-isu jaminan kesehatan. Kalau kita lihat orang mengenal BPJS itu lebih banyak mengenalnya BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan, karena hampir dalam banyak diskusi ketika kami sosialisasi atau diskusi itu kepada di tingkat masyarakat, ketika BPJS hanya tahu BPJS Kesehatan, sedangkan Ketenagakerjaan belum banyak yang mendapatkan informasi yang lebih tepat. Nah, ini tentu menjadi salah satu tantangan bagi kita ke depan untuk bagaimana mensosialisasikan dari kedua BPJS tersebut. Nah, ini misalnya apakah kita akan menggunakan fully funded gitu ya, ataukah menggunakan PSS Yugo tadi? Apakah menggunakan iuran pasti ataukah manfaat pasti? Nah, ini perlu diperdalam lagi agar kita lebih siap nanti menghadapi perubahan demografi yang ada. Nah, ini Bapak teman-teman sekalian dari mahasiswa, tadi gambaran gitu ya tantangan ke depan kita ya yang menjadi diskusi-diskusi yang penting untuk jangka panjang gitu ya. Jadi tapi kalau tidak ada diskusi atau perubahan kebijakan yang ada tadi, tentu problem ke depan ini akan menghantui kita sehingga menjadi persoalan yang akan terjadi di persoalan akan terjadi, sehingga banyak intervensi-intervensi. Mungkin kalau ada kajian-kajian riset dari Bapak Ibu sekalian ataupun dari mahasiswa, tentu penting bagaimana untuk keberlanjutan dari program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Nah, tadi kita lihat kalau tadi ada Perlinsos, ada ini yang lebih besarnya di Perlinsos gitu ya. Di Perlinsos itu skema perlindungan sosial itu
ada bentuknya bantuan sosial gitu ya, yang skemanya adalah kontribusi. Nah, ini bentuknya bansos gitu ya. Jadi kayak ada program-program yang ada sekarang ini, maupun nanti skema kontribusi jaminan sosial. Jadi memang kita kalau di jaminan sosial ini Indonesia memang fokus gitu ya, memang berkiblat kepada skema kontribusi. Berbeda dengan beberapa negara lain, misalnya di program contoh di jaminan sosial ada juga yang tidak tapi menggunakan tax financing gitu ya, menggunakan mekanismenya tax pembiayaan. Tapi di Indonesia kita dalam undang-undang kita, dalam regulasi kita sudah memilih skema kontribusi sebagai skema dalam jaminan sosial yang ada. Nah, ini kalau lihat dari jaminan sosial, kontribusi itu ada di program jaminan kesehatan nasional maupun nanti program jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, teman-teman mungkin mahasiswa, adik-adik mungkin ya yang ada, jadi fokus utama gitu ya, fokus utama kita ini dalam program jaminan sosial adalah melindungi kerentanan sosial ekonomi warga negara. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki resiko gitu ya, risk gitu ya, risiko dalam kehidupannya. Misalnya dalam kehidupan resikonya dia mungkin mengalami sakit. Maka bagaimana ketika dia sakit, maka ada kerentanan sosial ekonomi yang terjadi. Dengan sakit itu dia tidak mampu misalnya membayar biaya jaminan kesehatan biaya kesehatan yang ada, tentu kemudian dia akan jatuh menjadi miskin. Nah, ini yang sebelum program, misalnya contoh di program JKN, sebelum program JKN ini muncul gitu ya, banyak sekali masyarakat miskin, masyarakat yang misalnya sadikin gitu ya. Istilah sadikin itu sakit sedikit menjadi miskin gitu kan. Jadi dia apa, karena dia kemudian sakit, kemudian tidak mampu membayar membayar biaya kesehatan, sehingga kemudian dia jatuh menjadi miskin. Karena sekarang biaya kesehatan cukup besar gitu ya. Misalnya kalau terkena gagal ginjal gitu ya, yang harus dialisis gitu. Nah, ini tentu sekarang biayanya misalnya 500 atau sekitar 750 atau sekitar 800.000 per sekali datang, sedangkan seminggu bisa 2 kali atau 3 kali, dan itu berlangsung sepanjang hidup. Nah, ini tentu menjadi beban yang masyarakat miskin dulu tidak mampu untuk mencapai tersebut. Bahkan banyak juga orang-orang yang menengah gitu ya, yang mampu kemudian menjadi jatuh miskin karena karena resiko dari terkena sakit. Nah, ini bagaimana fokus utama dari jaminan sosial ini melindungi gitu ya segala kerentanan sosial ekonomi warga negara yang akan terjadi. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Pasal 28 tentu sudah sering teman-teman mahasiswa mungkin ada mendapatkan ya dari Bapak Ibu sekalian di dosen. Jadi memang bagaimana Undang-Undang Pasal 28H ayat 3 ini memastikan ya setiap orang berhak ya. Ini disampaikan berhak gitu ya, bukan berkewajiban, tapi berhak untuk atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jadi memang kalau dari pasal 28H ini kita menyampaikan memang secara konstitusi amanat bahwa jaminan sosial ini merupakan hak gitu ya, hak warga negara dan seluruh masyarakat. Kemudian fokus utamanya adalah bagaimana mengatasi kerentanan yang tadi yang mungkin terjadi. Setiap resiko-resiko yang terjadi, resiko sakit, resiko misalnya terjadi kematian, resiko terjadi kecelakaan kerja, bahkan resiko juga kehilangan pekerjaan. Jadi fokus pada hal-hal tersebut. Nah, tadi kami sampaikan yang penting juga fokus utama tersebut adalah bukan hanya pekerja formal, tetapi adalah kerentanannya yang dialami oleh pekerja informal yang mungkin terjadi. Kenapa? Karena kondisi kerentanan dari pekerja informal ini tentu kita lihat lebih serius dibandingkan dengan pekerja formal. Kenapa? Karena pendapatannya tidak menentu, misalnya kan kemampuan untuk membayar iurannya terbatas, dan bagaimana beberapa hal lain sehingga mempengaruhi kemampuan dari pekerja informal untuk terus-menerus membayar kontribusi di dalam program jaminan sosial ini. Nah, ini sedikit saja mungkin tentu sudah disampaikan ya oleh Bapak Ibu di dosen tentang bagaimana 3 asas dalam program jaminan sosial. Ada asas kemanusiaan,
asas manfaat maupun asas keadilan sosial, kemudian beberapa prinsip gitu ya, 9 prinsip, 3 asas, 9 prinsip, dan 6 program. Nah ini yang sekarang terkait dengan program di jaminan sosial. Ini berapa dasar hukum ya terkait dengan program jaminan sosial. Nah ini kami sampaikan, udah jam segini. Terkait dengan dasar hukum penyelenggaraan SSN itu bahwa salah satu pasal 6 di Undang-Undang 40 2004 untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional maka dibentuk Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN. Nah, DJSN ini berkedudukan di bawah presiden, diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Terkait dengan siapa anggotanya, maka kita sampaikan tripartit plus gitu ya. Jadi 5 perwakilan dari pemerintah, 2 dari pemberi kerja, 2 dari pekerja, dan 6 orang dari tokoh ya. Nah, kebetulan kami diangkat ya oleh presiden untuk mewakili dari perwakilan tokoh ahli. Nah, tadi sekilas tentang tugas, fungsi, dan wewenang dari DJSN. Ada tadi merumuskan kebijakan, sinkronisasi penyelenggaraan DJSN, kajian, dan juga melakukan monitoring evaluasi secara rutin kepada BPJS Kesehatan maupun juga kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini berapa unsur ya dari pemerintah, ada 5 orang, tokoh ahli ada 6 orang, ada juga representasi dari organisasi pemberi kerja maupun organisasi dari pekerja. Nah, yang kedua, teman-teman sekalian, kita akan masuk kepada bagaimana update dari jaminan kesehatan gitu ya. Nah, Bapak, teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, program JKN yang sudah berlangsung gitu ya sejak tahun 2014, 1 Januari 2014 yang sampai sekarang di April ya, April 2025. Memang kita harus akui bahwa program JKN ini sudah memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari data Dukcapil ya, di Dukcapil 2024, jumlah penduduk Indonesia sekitar 282 juta. Nah, jumlah peserta JKN gitu ya, sudah mencapai 274,89 juta jiwa atau 98,7% dari jumlah penduduk. Jadi ini jumlah peserta ini maksudnya adalah jumlah masyarakat yang pernah menjadi peserta dari program JKN. Jadi semua yang sudah pernah terdaftar semuanya dihitung gitu ya, sehingga mencapai 98,7% dari jumlah penduduk. Akan tetapi kalau kita lihat jumlah peserta aktif gitu ya, yang sekarang sampai 2024 ini ya, sampai 2024 ini kalau kita lihat jumlah aktif itu adalah peserta yang dapat mengakses karena dia sudah membayar iuran. Nah, sedangkan peserta yang dulu pernah terdaftar kemudian tidak lagi aktif, maka tentu dia belum bisa mengakses layanan kesehatan. Nah, jumlah peserta yang aktif sampai 2024 ini sekitar 221,99 juta gitu ya. Nah, kita lihat juga misalnya kalau dihitung sejak 2014 sampai dengan 2024 sudah mencapai sekitar 33,8 miliar kunjungan. Kita dulu memulai program JKN ini di tahun 2014 dengan rata-rata kunjungan per hari sekitar 243 juta gitu ya, 243 ribu per hari ya. Jadi ketika itu masih sangat kecil, tapi dengan pertumbuhan kita lihat dengan grow-nya sekarang sampai 673%, rata-rata kunjungan per hari dari peserta JKN ini mencapai 1,8 juta di tahun 2014. Bahkan kalau sekarang di tahun 2025 kami cek terakhir, rata-rata kunjungan per hari itu sudah mencapai 1,9 juta kunjungan per hari. Tentu ini memberikan kontribusi positif untuk masyarakat. Nah, kalau terkait dengan biaya yang dikeluarkan di program JKN ini, kita lihat ada sekitar 1.000 triliun ya sejak tahun 2014 sampai dengan 2024 ini. Jadi sudah hampir 1.087 triliun yang dikeluarkan untuk membiayai dari program jaminan kesehatan. Jadi kalau kita lihat rata-rata per hari ya beban jaminan kesehatan ini dari 118,2 miliar per hari yang dikeluarkan biayanya, sekarang per hari sudah mencapai sekitar 46 miliar per hari. Jadi dalam sebulan itu sekarang kita hampir mencapai 15 triliun Bapak Ibu.
teman-teman sekalian. Jadi 15T per hari yang dikeluarkan untuk membiayai jaminan kesehatan. Bahkan di 2025 ini bisa mencapai 17T gitu ya. Nah ini per bulan sebulan. Jadi ini tentu kita lihat bagaimana manfaat dari program JKN ini yang cukup besar untuk masyarakat. Nah kalau kita lihat juga misalnya kita bandingkan ya dengan perbaikan kesehatan masyarakat pasca penerapan program JKN, kalau kita lihat misalnya dari rasio peserta JKN dari populasi, tadi kita lihat dari 2013 49,6%, kita mulai di 2023 97,2% gitu ya di tahun 2024 ini. Dan kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di upper middle income maupun di negara ASEAN maupun kita ambil contoh India gitu ya. Jadi tentu rasio peserta kita jauh lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan beberapa di negara-negara lain. Bahkan di India yang sekitar 50%. Begitu juga dengan misalnya angka kematian bayi, bagaimana program JKN ini juga memberikan manfaat gitu ya dari 32 per 1000 kelahiran AKB, kemudian di 2023 menjadi 16,4. Walaupun dibandingkan dengan negara upper middle income kita lebih tinggi gitu ya, tapi di negara ASEAN kita lebih baik. Bahkan kalau dibandingkan India kita juga jauh lebih baik. Nah, itu juga dengan misalnya angka kematian ibu, prevalensi stunting, misalnya imunisasi dasar lengkap, maupun berapa cakupan persalinan oleh tenaga medis, maupun kalau kita lihat dari indeks USC kita ya dibandingkan di ketika 2013 kita baru mencapai 42 gitu ya. Nah, sekarang di 2023 kita sudah di angka 55. Jadi ada kenaikan indeks USC yang kita capai. Walaupun kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN gitu ya, negara-negara ini kita masih masih rendah ya. Bahkan kita juga masih di bawah dari India. Nah ini terkait dengan porsi JKN gitu ya dalam belanja kesehatan, kita lihat bagaimana JKN ini porsinya meningkat gitu kan. Kemudian juga JKN juga membuat belanja kesehatan rumah tangga atau out of pocket-nya juga menurun. Kemudian bagaimana proteksi finansial masyarakat ketika sakit juga semakin membaik gitu ya. Jadi tadi dari kepesertaan, kemudian misalnya OOP ya, out of pocket kita dari 2014 43,7%, di tahun 2023 mencapai 28,6%. Jadi bagaimana biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan banyak kesehatan ini sudah semakin jauh menurun ya, sudah dari 43 sampai 28,6%. Jadi terlihat jadi ya kalau dengan jumlah peserta yang meningkat ini menurunkan dari OOP untuk setiap jasa kesehatan, kemudian kita lihat persentase dari jasa kesehatan yang menggunakan asuransi kesehatan sosial juga meningkat. Kemudian dengan data-data tersebut di atas, kami yakin gitu ya, kita mungkin yakin bahwa Indonesia sudah pada jalur yang benar untuk pencapaian USC. Jadi tentu masih banyak persoalan-persoalan yang muncul di tingkat masyarakat, tapi kalau kita track gitu ya, kalau kita naik kereta dari Jakarta misalnya menuju Jogja, nah kita sudah naik kereta yang benar nih, kereta Taksaka. Kita bukan naik kereta yang menuju ke Bandung dulu, kemudian baru lanjut lagi misalnya ke Jogja. Tapi kita sudah di track yang benar, di Gambir menuju kepada stasiun Tugu. Nah ini kita lihat bahwa track kita sudah benar, sehingga banyak persoalan yang akan muncul, tentu itu kita harus perbaiki tanpa mengubah jalur yang sudah kita pilih sekarang ini. Nah ini beberapa data ya terkait dengan kepesertaan. Kalau kita lihat memang sampai Maret 2025 ini peserta aktif sudah mencapai 222,7 juta. Jadi ada peningkatan. Kalau tadi di Desember 2021, 2024 dia 221, sekarang aktif sudah mencapai 222 juta. Tetapi kita lihat teman-teman sekalian, memang peserta non-aktifnya semakin meningkat. Ini problem yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau misalnya 2014 peserta non-aktif itu 1,8 juta, di tahun Maret 2025 ini sudah mencapai 56,8 juta penduduk yang non-aktif. Nah ini program-program yang reaktivasi, penguatan ini tentu menjadi penting dilakukan ke depan. Tetapi
penduduk yang belum menjadi peserta juga sekretariat juga menurun gitu ya, tinggal 3 juta penduduk yang belum pernah sama sekali terdaftar di dalam program JKN. Selanjutnya tadi keaktifan sekarang kita sudah mencapai 78,8% peserta aktif dibandingkan dengan jumlah penduduk gitu ya. Sedangkan cakupan gitu ya, cakupan JKN kita sudah 98,9%. Nah, kalau kita lihat dari berdasarkan kelas, memang peserta JKN ini kita lihat didominasi oleh peserta yang menempati perawatan kelas 3 gitu ya. Jadi hampir 70,9% gitu ya. 70,9% peserta kita adalah kelas 3. Yang ini tentu menunjukkan gitu ya bagaimana program JKN ini secara signifikan menopang masyarakat dengan ekonomi kelas yang rendah gitu ya. Nah, kalau dilihat misalnya di program JKN ini yang kelas 3 itu tentu dari PBI. Nih PBI ini 96,7 juta peserta yang aktif, kemudian dari PBPU Pemda gitu ya. PBPU Pemda juga sekitar 47,4 juta yang iurannya dibantu oleh pemerintah daerah. Dan sisanya peserta sendiri yang PBPU sendiri yang membayar di kelas 3. Kemudian tadi kami sampaikan tantangan nyata ya yang ada di program JKN ini tadi 56,8 juta peserta yang non aktif dan 3 juta peserta yang belum terdaftar. Ini bagaimana mekanisme iuran gitu ya. Kemudian strategi reaktivasi kepada peserta yang non aktif itu agar kembali menjadi peserta yang aktif. Nah, ini terkait dengan Vaskes yang bermitra, tentu kita lihat pertumbuhan ya dari FKTP maupun rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Ini tadi kalau kita lihat tren utilisasi ya dalam jumlah kunjungan per tahun, bagaimana kita lihat memang peningkatan tren ini ada di semua jenjang pelayanan, ya, baik di RITL, RJTL, rawat inap tingkat lanjut yang di rumah sakit, rawat jalan tingkat lanjut di rumah sakit, kemudian rawat jalan tingkat pertama yang ada di puskesmas ataupun di klinik, kemudian rawat inap tingkat pertama yang ada di FKTP maupun dari total kunjungan. Nah, kalau kita lihat data yang ada, rawat jalan sejak tahun 2014 sampai 2024 ini hampir meningkat 6 kali ya, dan rawat inap ini meningkat utilisasinya hampir 4 kali. Jadi bagaimana JKN ini memberikan dampak terkait dengan manfaat di masyarakat. Nah, ini kita tentu melihat dengan peningkatan yang luar biasa dari utilisasi ini, kunjungan di Vaskes menggunakan BPJS, menggunakan JKN, menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan nasional. Nah, ini yang kalau kita bandingkan nanti yang di mana kelompok masyarakat yang paling banyak mengakses peningkatannya akses ini, ternyata kalau kita lihat yang paling banyak adalah terjadi pada kelompok miskin dan rentan. Jadi kalau misalnya datanya dilihat di PBI atau penerima bantuan iuran itu memang di awal-awal itu masih sekitar 40-50% yang menggunakan. Sekarang kalau kita lihat data PBI kita di rasio klaimnya sudah hampir mencapai 100%. Berarti bagaimana kita lihat semakin banyak gitu ya, dengan tadi bertambahnya Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bagaimana semakin banyak masyarakat, bahkan masyarakat miskin yang mampu menggunakan program JKN ini. Ini kalau kita lihat dari sisi pembayaran manfaat atau iuran gitu ya, sejak 2014 sampai dengan 2025. Jadi memang beban tertinggi yang biru ini ya, yang biru ini yang paling bawah itu kalau kita lihat dari beban tertinggi itu dari tahun ke tahun konsisten ada di rawat inap tingkat lanjut yang biru sekarang sekitar 99,1 triliun ya. Kemudian dirawat jalan tingkat lanjut di 53,5 triliun. Jadi terlihat sekali memang biaya kita memang besar, banyak digunakan di rumah sakit gitu ya. Nah, selanjutnya memang kecenderungan ini kalau kita lihat juga sisi promotif preventif gitu ya. Promotif preventif juga sangat kecil ya, tidak sampai 1 T ya, 0,9 triliun.
Jadi memang cenderung masyarakat kita menggunakan program JKN ini yang dengan sistem yang kuratif gitu ya. Kalau kita lihat profesi rawat jalan tingkat pertama, promotif dan preventif yang semakin kecil. Kalau di 2014 itu proporsinya di FKTP itu sekitar 21%. Nah, di tahun 2024 itu semakin kecil, sekitar 13% gitu ya. Sehingga memang salah satu isu yang penting di dalam program JKN ini adalah bagaimana kita perlu penguatan layanan primer. Karena kalau kita tidak memperkuat layanan primer kita, tentu biaya-biaya yang ada di rumah sakit ini akan semakin besar. Ini pernah dia turun sebentar di tahun 2019 gitu ya. Itu lebih karena adanya pandemi COVID. Tapi semakin tahun semakin meningkat. Ini tentu akan membebani kepada biaya dan juga akan peningkatan kepada iuran. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana dengan penguatan di FKTP ini di layanan primer tentu akan mengurangi masyarakat yang sakit dan itu yang lebih penting untuk mendorong kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, ini dari sisi kesehatan keuangan kalau dilihat ya bagaimana tren dari aset neto dan aset total DJS kesehatan kita. Ini kalau misalnya sering ada diskusi sepertinya tahun ini atau tahun depan JKN kita, BPJS kita mengarah kepada defisit gitu ya. Ya karena memang kalau kita lihat dari sisi pendapatan iuran dan juga beban jaminan kesehatan di tahun 2000 mulai 2023 ya, mulai 2023 ini pendapatan iurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban jaminan kesehatan. Jadi pendapatannya 152 T, sedangkan beban yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan itu atau biaya yang dibayarkan kepada Vaskes sekitar 159 T. Jadi ada defisit tahun berjalan sekitar 7 gitu ya. 7 triliun ya, 6 atau 7 triliun di tahun 2023. Nah, ini kemudian semakin meningkat juga di tahun 2024 gitu ya. Beban semakin kita hanya mampu menaikkan sekitar iuran kita pendapatan sekitar 165 T tetapi beban kita mencapai 175 T. Jadi ada defisit tahun berjalan sekitar 10 triliun. Nah, ini di proyeksi kami di DJSN dan juga di beberapa kementerian terkait di tahun 2025 2026 potensi antara rasio klaim pendapatan ini juga akan semakin meningkat sehingga ini yang menjadi indikasi bahwa ada kemungkinan terjadi defisit di JKN di tahun 2026 ya ke depan. Kalau tahun 2025 masih aman gitu ya, tapi di tahun 2026 potensinya terjadi gagal bayar, tidak mampu BPJS Kesehatan tidak lagi mampu untuk membayar rumah sakit itu di tahun 2026. Nah, kalau misalnya BPJS tidak mampu lagi membayar klaim di rumah sakit, tentu banyak persoalan yang akan muncul. Misalnya dulu di tahun 2016, 2017 gitu ya, bagaimana kemudian pasien dipulangkan lebih cepat misalnya, atau pasien diminta untuk membeli obat yang ada di luar, atau berbagai macam eh, pabrik farmasi atau farmasi kemudian tidak mampu untuk dibayarkan. Kemudian misalnya jasa medis dokter yang terlambat dibayarkan. Nah, ini tentu nanti akan berdampak terhadap mutu dari layanan di JKN ini. Nah, ini eh, kenapa dulu kita mampu misalnya 2020, 2021, 2022 kita mampu untuk lebih tinggi dari pendapatan dibandingkan iuran, lebih tinggi pendapatan dibandingkan biaya karena di tahun 2020 sampai dengan 2022 ini di sini terjadi pandemi COVID-19 sehingga masyarakat ketika itu jarang gitu ya, jarang yang mengakses ke rumah sakit sehingga kemudian terjadi pemupukan di sini tinggi ya untuk pendapatan iurannya. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini hanya akan melihatkan rasio klaim kita ya. Bagaimana tadi kalau misalnya rasio klaim kita di 2020, 2021, 2023, rasio klaim itu berarti tadi pendapatan antara pendapatan dengan biaya kesehatan. Nah, kalau rasio klaimnya 68,29% berarti
tinggi dibandingkan dengan biaya, sehingga mencapai 68,29%, kemudian 63,78%. Tetapi ketika selesai pandemi COVID-19, kemudian terjadi peningkatan utilisasi dan biaya gitu ya, sehingga antara pendapatan dengan penerimaan lebih tinggi, antara pendapatan dengan pembiayaan lebih tinggi pembiayaan, sehingga mencapai 100,47%. 2024 kita mencapai 105%, bahkan sekarang di tahun 2025 mencapai 112,2% rasio klaim kita. Jadi sudah 12% lebih tinggi biaya dibandingkan dengan penerimaan. Sedangkan ketahanan DJS kita, kemampuan untuk membayar setiap bulannya, sekarang hanya mampu dari 5,15% gitu ya di tahun 5,15 kali bulan, menjadi sekarang hanya mampu untuk membayar 3,03 kali bulan. Jadi dana kita hanya mampu untuk menjaga sekitar 3 bulan pembayaran di Vaskes. Nah ini tentu kita lihat bahkan di tahun 2025 ini bisa semakin berkurang ya, bahkan menjadi 2, kemudian di 2026 bisa menjadi defisit. Nah ini problem utama di JKN, bagaimana fokus kepada keberlanjutan dari program JKN kita. Nah kalau misalnya terjadi defisit gitu ya, opsi apa yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan hal tersebut. Nah ini yang pertama adalah sesuai dengan PP 87 2013 yang kemudian diubah di PP 84 dan juga di PP 53 2018 tentang pengelolaan aset jaminan sosial. Kalau terjadi defisit atau aset bernilai negatif, maka ada 3 hal yang akan dilakukan. Yang pertama, apakah akan terjadi penyesuaian besaran iuran. Yang kedua, suntikan dana tambahan. Yang tadi kalau kita lihat di tahun 2016, 2015 terjadi suntikan dana tambahan, ataukah yang akan dilakukan penyesuaian manfaat. Nah kalau besaran iuran tentu di pemerintah sekarang kita lihat misalnya, tentu akan ada resistensi politik dan sosial gitu yang akan terjadi di masyarakat. Kemudian dengan kondisi ekonomi masyarakat sekarang ini, kemampuan tentu akan memberikan dampak ekonomi ya di rumah tangga. Selanjutnya juga bagaimana keterbatasan daya bayar masyarakat, ability to pay maupun kemampuan masyarakat untuk membayar iuran tentu juga akan berkurang jika terjadi kenaikan iuran. Sehingga sedangkan yang dibutuhkan untuk regulasi ini adalah di Perpres jika kita dibutuhkan iuran. Yang kedua, kalau dipilih adalah suntikan dana tambahan, tentu ini cepat untuk menutup defisit, tidak menambah beban peserta secara langsung, tapi juga fleksibel, namun juga tidak sustain, karena hanya akan misalnya apakah akan ditambahkan berapa triliun, pemerintah akan melakukan tambahan dana. Tapi ini juga tentu juga akan berdampak kepada sustainability dari program JKN. Nah yang ketiga, kalau penyesuaian manfaat, tentu kalau terjadi pengurangan manfaat akan juga menimbulkan kegaduhan ya yang ada di masyarakat. Misalnya apakah misalnya program penyakit jantung yang memberikan dampak biaya besar kemudian dihilangkan. Nah ini tentu akan memberikan dampak di sisi masyarakat jika dana-dana yang menimbulkan biaya besar itu jika dikurang atau tidak ditanggung lagi di program JKN. Jadi ini sekarang yang menjadi concern dari kami di pemerintah untuk program JKN ini adalah memilih opsi dari yang ada ya dari 3 ini. Apakah tahun 2026 ke depan kita akan melakukan penyesuaian iuran dari sekarang misalnya dari kelas 3 itu 42.000 menjadi berapa rupiah gitu ke depan ya. Nah ini tentu melihat bagaimana kemampuan masyarakat untuk membayar. Ataukah tadi akan menggunakan suntikan dana ataukah penyesuaian manfaat. Nah sepertinya kalau penyesuaian manfaat ini hampir tidak mungkin dilakukan ya tentu karena keributan yang mungkin terjadi tentu cukup besar. Nah tinggal opsinya apakah dengan akan ada kenaikan iuran di tahun 2025 atau 2026 ke depan, tahun depan, ataukah tidak ada kenaikan iuran tapi pemerintah akan memasukkan suntikan dana tambahan ke BPJS Kesehatan. Ini salah satu isu penting ya, di samping itu tentang kelas rawat inap standar, KRIS dan sebagainya, tapi yang paling menjadi concern dari pemerintah terkait dengan opsi dari penyehatan keuangan DJS Kesehatan di tahun depan.
Yang kedua terkait dengan jaminan tenaga kerjaan, ini cepat saja mungkin ya, tenaga kerjaan. Ini kepesertaan kalau kita lihat sampai Maret 2025 ini baru mencapai 27,8% dari penduduk pekerja gitu ya. Agustus 2024 yang sebesar 104,6 juta pekerja. Jadi program program ini kan ada 5 ya, ada program JKK JKM, peserta PPU-nya baru mencapai 26,1 juta, kemudian BPU-nya atau peserta sektor informalnya 9,2 juta, kemudian jasa konstruksi sekitar 4,9 juta. JHT-nya kalau kita lihat bagaimana JHT ini PPU-nya 18,5, tetapi program BPU pekerja informal ini masih sangat sedikit di program JHT Jaminan Hari Tua sekitar 0,7 juta ya. Hanya JP ini hanya ada di program PPU gitu ya sekitar 15,1, JKP yang 16,4 juta. Ini kalau kita bandingkan antara kondisi kepesertaan BPU Jamsnaker, jadi memang sekali lagi kami sampaikan kita perlu fokus gitu ya, perhatian terhadap perlindungan bagi sektor informal. Jadi sektor informal kita itu sekitar 58,54% gitu ya, 83,8 juta menurut Sakernas 2024, sedangkan sektor formal kita 60,75 juta. Jadi dari 83,89 juta ini yang menjadi peserta baru sekitar JKK JKM baru sekitar 11% gitu ya, 9,9 juta. Pekerja di sektor informal ini yang belum mendapatkan perlindungan program jaminan sosial tenaga kerjaan JKK JKM, apalagi kalau kita lihat tadi JHT hanya sekitar 674.000 jiwa, jadi sekitar 0,8% ya untuk program ini. Jadi kita perlu konsen bagaimana memberikan perlindungan bagi pekerja sektor informal. Nah ini data-data terkait dengan iuran ya dan pembayaran manfaat. Jadi rata-rata mungkin ya di JKK ini lebih banyak iuran dibandingkan klaim yang terjadi di setiap tahunnya. Tetapi yang menjadi concern kita adalah di program jaminan kematian. Program JKM ini kita lihat sekarang antara pendapatan iuran sejak 2021 gitu ya, 2021 ketika terjadi pandemi Covid sampai dengan sekarang, antara pendapatan iuran dengan biaya ini semakin mendekati gitu ya. Jadi rasio klaimnya semakin dekat. Sehingga ini concern kita, kalau misalnya tidak ada perubahan dari program JKM ini, kemampuan kita hanya bisa membayar 27 kali bulan lagi, sehingga menjadi concern yang penting untuk JKM ini. Kalau di program JKP juga masih lebih banyak pendapatan dibandingkan iuran, pendapatan dibandingkan pembayaran klaim. Begitu juga di program JHT maupun di program JP ya. Jadi kalau jangka panjang program JHT dan JP ini masih aman, jangka pendek ya, tapi di jangka panjang ini menjadi persoalan yang besar. Nah ini ketahanan DJS ya, tadi kita sampaikan kalau di program terbesar kita yang di rasio klaimnya memang masih aman di program JKK, tapi yang menjadi problem tadi kami sampaikan sekali lagi di program JKM. Jadi rasio klaim kita lebih besar mulai Maret 2025 ini, rasio klaimnya sudah melebihi dari pendapatan iuran gitu ya, sehingga beberapa intervensi harus dilakukan. Nah ini intervensi yang kita lakukan di pemerintah, melakukan misalnya revisi dari Permenaker 1 tahun 2025 ini, salah satu hal yang kita temukan di program JKM ini masih terjadi potensi terjadinya fraud ya di program JKM. Jadi banyak peserta-peserta yang misalnya yang sudah mau meninggal dunia gitu, beberapa oknum gitu ya, sehingga ketika dia meninggal maka dia bisa mendapatkan manfaat. Sehingga kemudian yang kita lakukan misalnya bagaimana persyaratan bagi peserta informal ya, bagi bukan penerima upah yang baru bisa mendapat manfaat JKM itu kalau dia sudah memenuhi masa iur dan masa pesertaan paling singkat 3 bulan. Jadi kalau dulu misalnya di JKM itu hari ini dia mendaftar, besok meninggal dunia, maka dia langsung mendapatkan manfaatnya. Ini yang sering terjadi fraud yang terjadi di lapangan. Tapi di Permenaker 1 2025 yang baru keluar ini, kita membuat masa iurnya paling lambat 3 bulan. Sehingga sebelum 3 bulan dia tidak bisa mengklaim dari manfaat tersebut. Tapi kalau setelah 3 bulan
baru kemudian dia bisa mengklaim dari manfaat dari JKM ini. Kita harapkan nanti dengan revisi Permenaker ini, maka rasio klaim ya yang ada di program JKM ini akan turun di bawah 100% lagi. Nah, ini ketahanan di DJS kesehatan ya. Nah, ini di JHT dan DJS dari JP ya. Tadi kalau JP tadi di JP ini problem kita di jangka panjang yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dari proyeksi aktuaria gitu ya, kalau kita lihat pembayaran manfaat itu akan semakin meningkat gitu ya di tahun 2055, 2060 ini dia akan ada cross gitu ya antara penerimaan dengan pembayaran manfaat. Jadi lebih banyak pembayaran manfaat dibandingkan dengan penerimaan iuran. Sedangkan tadi penerimaan iuran semakin stabil, sedangkan ketika di sini makin banyak penduduk yang lansia tadi, maka manfaatnya akan semakin besar. Nah, kemudian aset ini akan habis gitu ya. Aset ini tidak lagi mampu untuk membayar sehingga akan habis di tahun 2072. Sehingga kalau tidak ada intervensi kebijakan sejak sekarang ini di tahun 2025 ini kita sudah intervensi kebijakan, nanti kemampuan untuk membayar jaminan pensiun kita ke depan semakin baik. Nah, ini terkait dengan aset investasi ya. Jadi investasi kita sudah 787 ya triliun ini ya, cukup besar ya untuk aset investasinya. Sedangkan kalau hasil investasinya di tahun 2024 lalu sekitar 35 triliun, sedangkan sampai Maret ini kita baru mencapai 4,33 triliun. Jadi target kami cukup tinggi juga kami berikan kepada BPJS TK baik yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini beberapa insu terkait dengan dorongan ya reformasi untuk perbaikan di regulasi SJSN. Kalau kita lihat Undang-Undang 40 sudah banyak mengalami perbaikan gitu ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 4 tentang P2SK, kemudian Undang-Undang 17, Undang-Undang 20 tentang ASN. Kalau sekarang dulu ASN tidak berhak memperoleh jaminan sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan di Undang-Undang 20 2003 ini, maka ASN berhak gitu ya memperoleh jaminan sosial dengan program JKN, JKK, JKM, JHT dan JP. Nah, dan ditunjuk langsung misalnya program jaminan sosial merujuk kepada ASN yang diselenggarakan oleh BPJS. Jadi jelas sekali bahwa nanti ASN ini juga berhak untuk mendapatkan program-program yang ada di jaminan sosial. Ini berapa peraturan yang mempengaruhi Undang-Undang ASN, kenapa kita penting misalnya melakukan perbaikan ya untuk Undang-Undang 40 tahun 2004 ini. Kemudian beberapa kebijakan yang mendasar dari jaminan sosial dari putusan MK gitu ya, yang juga mempengaruhi program JKN, sehingga isu-isu yang muncul sekarang ini bagaimana untuk mendorong revisi Undang-Undang 40 tahun 2024 ke depan yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir kami sampaikan kepada Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa gitu ya, bahwa kami di DJSN ini mengembangkan Sismonef gitu ya, DJSN yang bisa melihat secara rutin gitu ya update dari laporan dari program jaminan sosial yang ada di Indonesia. Jadi misalnya di JKN nanti sedang kita kembangkan lagi yang ketenagakerjaan, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa lihat setiap variabel sampai kepada tingkat kabupaten kota. Jadi di sini nanti bisa pilih provinsi, pilih kabupaten kota, sehingga nanti bisa melihat bagaimana capaian program di masing-masing kabupaten kota. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa di UGM maupun di Unmul gitu ya ingin melakukan penelitian, butuh data terkait dengan jaminan sosial yang ada di JKN maupun tenaga kerjaan, bisa secara rutin gitu ya mengupdate dari melihat data yang website yang ada di DJSN untuk Sismonef DJSN tersebut. Saya pikir demikian Pak Nur Hadi. Cukup lumayan ya terkait dengan beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan program jaminan sosial ini. Tentu kita perlu diskusikan ya terkait dengan beberapa hal yang menjadi concern. Jadi intinya di program JKN fokusnya sekarang di isu tentang keberlanjutan dari program JKN, karena di tahun 2024
2026 kita ada potensi defisit yang harus kita selesaikan. Sedangkan di isu ketenagakerjaan yang menjadi fokus kita adalah di isu program jaminan kematian ya, yang kemampuan program ini untuk membayar iuran, membayar manfaat juga semakin berkurang. Sehingga kita perlu memperhatikan ya terkait dengan hal tersebut. Dan yang kedua adalah bagaimana penguatan sektor informal, pekerjaan informal. Sekarang anak-anak muda kan Pak Nur ya makin sering ya, makin suka menjadi pekerja informal di gig worker ini ya. Nah ini tentu kita perlu fokus bagaimana memberikan perlindungan kepada generasi muda ke depan yang memiliki concern di isu-isu yang memiliki concern ingin menjadi pekerja informal sehingga tetap terlindungi ketika di masa tuanya. Tapi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutakin, penjelasannya sangat komprehensif. Saya kira dimulai dari kondisi umum tadi, kemudian masuk ke isu uh, kesehatan, masuk ke ketenaga kerjaan, dan terakhir isu-isu terkini ya. Uh, Kurang lebih 1 jam, saya kira uh, meskipun padat dalam arti banyak yang bisa dieksplor, tapi karena waktu kita terbatas, kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab. Bisa untuk apa namanya, teman-teman mahasiswa bisa menanyakan informasi lebih lanjut ya, barangkali tadi ada penjelasan yang dianggap perlu tambahan, atau bisa juga menyampaikan isu-isu di luar apa yang disampaikan Pak Mutakin tersebut. Saya persilahkan Mas Mbak eh, untuk raise hand. Ada Mbak Nia dari S2 PSDK, ada Mbak Syafa dari Pemsos, Pemsos mana ini ya? Dua dulu mungkin, silahkan Mbak Nia, kemudian nanti Mbak Syafa. Materi saya kirim di chat ya Pak Nur Hadi ya. Oh baik, nggih. Silahkan Mbak Nia, open mic dulu. Baik, terima kasih Pak. Sangat jelas kalau yang sebelumnya kita pernah dapat kuliah umum dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Sekarang lebih komprehensif dibahas dari payungnya yang paling atas gitu. Terima Nggih, kasih Pak. sebelumnya dengan Pak Zuhri, Pak Mustakin. Oh dengan Pak Zuri ya. Nggih, Oh Pak, iya iya Pak iya. Zuhri itu kan alumni kami, beliau PS, dulu Sosiatri ya, Sosiatri 86 beliau. Oh, ada. Yang katanya Pak Parjan ya kalau di dosen Oh, PSD. Pak Supaja angkatan? Nggih, itu satu angkat Oh, Pak iya. Suparjan. Pak Zuhri, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Suparjan itu satu satu. Ya, Kita undang. Silakan, Mbak Nia. ya, baik Pak. Apa namanya? Ini sedikit apa namanya menjadi membuka kembali kegelisahan saya nih Pak. Jadi tadi yang sebegitu banyak Bapak jelaskan itu juga pernah jadi kegelisahan saya gitu. Gimana Indonesia yang sudah melewati masa apa bonus demografi kemudian akan mengalami masa apa namanya bonus aging ya gitu. eh, Program apa yang akan dilakukan oleh Indonesia nih untuk mengatasi ini gitu. Sedangkan di saat sekarang aja eh, apa generasi milenial itu dan Gen Z itu kebanyakan memilih untuk berada di industri informal gitu yang tentunya dari segi apa namanya stabilitas ekonomi mereka saja tidak stabil gitu. Nah, dari paparan itu tadi kan uh, sebetulnya dari JKN itu sudah sangat bagus ya Pak ya dan terlihat di 10 tahun masa masa program ini terlihat sekali efeknya gitu dan penerima manfaat juga semakin banyak gitu. Eh, Kegelisahan saya yang pertama, Pak, itu terkait dengan jaminan kesehatan gitu. Kebetulan saya di Kementerian Sosial ya, Pak. Jadi Hmm. di Kementerian Sosial itu eh, salah satu penyumbang pengeluaran uang negara yang menyetorkan data apa namanya masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan PBI. PPI ya. Dan sedangkan jika ditelisik gitu ya Pak, ke dalamnya itu eh, kebutuhan mereka eh, apa namanya kebutuhan mereka sehari-hari untuk kehidupan
tersier terkadang itu sebetulnya mampu menutup premi dari BPJS yang paling rendah gitu, kelas BPJS yang paling rendah gitu. Namun karena ada mekanisme PBI dibayar oleh pemerintah sehingga masa nyaman itu akan terus berlangsung gitu. Nah, yang jadi kegelisahan saya, eh, pernahkah ada penelitian atau kelak nanti dari DJSN ini kan salah satu tugasnya ada melakukan penelitian pengembangan terkait sistem jaminan ya Pak. Apakah eh, diperlukan adanya sharing pembayaran premi yang disertakan bagi pemerintah, termasuk bagi penerima premi dari kalangan kelas rentan ini gitu. Walaupun misalnya premi, katakanlah premi paling rendah itu 38.000. Pemerintah bisa mensubsidi 20.000, namun 18.000 tetap dikenakan pada masyarakat rentan ini. Misalnya diskemakan seperti itu. Kemudian di skema selanjutnya bisa pembayaran full, satu keluarga membayar 38.000. Kemudian juga berangsur-angsur gitu. Ada tingkatannya gitu. Karena ini terkait dengan apa, Pak? Terkait dengan sistem graduasi dari Kementerian Sosial itu kan ada namanya program Keluarga Harapan. Kita terkadang sulit melakukan graduasi karena masyarakat masih merasa ketergantungan. Kalau saya graduasi, PBI-nya hilang. Kalau PBI-nya hilang, saya ke rumah sakit bayar. Seperti itu. Tapi ketika misalnya dari eh, jaminan sosial kita diperbaiki, mungkin semua orang wajib mengeluarkan premi gitu. Mungkin nanti dilakukan berdasarkan penelitian ya Pak. Ini hanya utara apa namanya kegelisahan saya. Itu yang pertama gitu. Memungkinkan nggak ya kira-kira di Indonesia itu semua berkontribusi gotong royong termasuk masyarakat yang paling rendah. Ketika pun misalnya dia ada masyarakat yang dia lansia tunggal tidak bisa sudah tidak bekerja dan tidak bisa ada yang memberikan itu, maka mungkin bisa dialokasikan dari dana desa. Jadi desa itu berkontribusi mengeluarkan anggarannya untuk menutup itu. Sehingga negara itu tidak menutup sebegitu banyak orang untuk menampung beban ini, apa namanya, beban resiko di masa yang akan datang. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, terkait dengan pekerja informal gitu. Sudah ada belum ya Pak saat ini kewajiban eh, apa namanya, kalau misalnya pengusaha kan sudah diwajibkan untuk menyertakan buruhnya mendapatkan eh, jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Namun seperti pemilik toko, kemudian yang skalanya rendah seperti warung misalnya, warung masakan Padang atau warteg gitu, yang memungkinkan dia menampung banyak karyawan. Ketika dia punya NPWP misalnya, ketika dia punya NPWP, maka dia juga wajib melaporkan jumlah pekerja yang dilibatkan di dalamnya. Kemudian nanti saatnya pelaporan pajak, misalnya disertakan juga pelaporan pembayaran premi JHT-nya kah atau premi BPJS-nya kah sudah dilaporkan juga tidak di situ gitu. Apakah sudah ada mekanisme seperti itu, Pak? Karena selain memberikan keamanan bagi buruh kelas menengah ke bawah juga sebagai tadi dana masukan mungkin ke depannya untuk membackup kekurangan resiko di masa yang akan datang. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia. Saya mungkin menambahkan satu pertanyaan yang menggabungkan dua pertanyaan Mbak Nia ini. Jadi Mbak Nia tadi yang pertama soal PBI tapi untuk JKN, terus yang kedua eh, kaitannya dengan kepesertaan untuk sektor informal di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, pertanyaan ketiganya mungkin kalau dilanjutkan ini Pak Mulakin, PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan itu kan juga wacana ya, diwacanakan sejauh mana memungkinkan apa namanya di untuk kelompok rentan, kelompok informal itu mendapatkan PBI. Jadi mungkin tiga nih gabungan antara pertanyaan satu dan dua. Eh, terima kasih. Mbak Syafa, dipersilahkan. Mbak Syafa, open mic silahkan. Mbak Syafa, monitor. Syafa.
Mbak atau Mas ini sama Aska. Oh, belum respon beliau. Nggak bisa on mic. Oh, oke, oke. Baik. Mungkin bisa dituliskan, Mas. Kalau nggak bisa, Mbak, kalau nggak bisa open mic, bisa dituliskan. Nanti sembari menjawab, bisa kita bacakan. Langsung, Pak Mutakin mungkin nih, yang 3 pertanyaan dulu. Satu soal apa namanya, kemungkinan ada sharing terkait dengan PBI JKN. Kemudian yang kedua terkait dengan kepesertaan untuk sektor informal di BPJS Naker ya, dan yang ketiga PBI di BPJS Naker. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Nia tadi ya. Mbak Nia untuk pertanyaannya tadi sudah dirangkum oleh Pak Nur Hadi itu menjadi 3 pertanyaan besar ya yang disampaikan. Jadi yang pertama tentang apakah ada kemungkinan ya sharing gitu ya antara apa namanya ya masyarakat gitu ya dengan pemerintah ketika untuk membayar iuran JKN. Jadi yang pertama tadi Bu Nia sampaikan ya. Jadi memang benar ya, memang ketika kita melihat ATP gitu ya, ability to pay dari masyarakat ketika membayar iuran, apakah benar sebenarnya itu tidak mampu gitu Bu Nia ya? Ataukah sebenarnya tadi Bu Nia sampaikan ada biaya-biaya yang untuk yang dianggap bukan primer gitu ya, tapi tersier yang dibayarkan oleh masyarakat ketika dibandingkan dengan membayar iuran. Jadi contoh ya ini contoh yang sering digunakan ya oleh masyarakat, oleh banyak kelompok misalnya antara memilih merokok gitu ya Bu Nia ya, antara untuk merokok dibandingkan dengan membayar iuran. Jadi banyak juga misalnya banyak kritikan yang disampaikan. Jadi masyarakat ini dia eh, iurannya dibayarkan oleh pemerintah gitu ya. Sekarang kita misalnya PBI itu 42.000 ya, 42.000 dibayarkan oleh pemerintah per orang per bulan misalnya ya. Tapi kemudian mereka masih merokok gitu ya. Dalam merokok sekarang berapa ya Pak Nadi sekarang merokok saya nggak satu satu apa namanya satu Satu bungkus bungkus ya, satu bungkus rokok itu berapa? 30 atau 35 atau 40 ya. Padahal ya sekitar satu ya. hari saya pernah tanya kepada beberapa masyarakat yang juga menerima PBI di punya. Jadi satu hari bisa 2 bungkus, bisa lebih gitu ya, bahkan 1 bungkus ataupun tuh. Jadi ini menjadi problem kita tentang ketepatan sebenarnya, ketepatan dari penerima bantuan iuran tersebut. Dan ini memang menjadi diskusi-diskusi yang tidak pernah selesai nih Pak Nur Hadi ya tentang bagaimana ketepatan dari penerima bantuan tersebut. Sehingga kemudian sebenarnya di tahun 2020 ya, di tahun 2020 kan ada Perpres yang pertama Perpres 75 tahun 2019 tentang perubahan iuran, kemudian karena digugat gitu ya, digugat kemudian diubah menjadi Perpres 64 tahun 2020. Nah, di situ Bu Nia sebenarnya sudah mulai isu itu dimasukkan gitu ya. Isu itu dimasukkan dengan adanya parsial subsidi gitu ya. Istilah kami dulu saya pernah riset Bu Nia, nanti bisa cari riset saya tentang ability to pay di kelompok informal di JKN ya. Itu masuk di Q1 ketika itu nanti bisa dicari ya. Jadi ketika 2018 2019 saya sudah mengusulkan ketika itu tentang parsial subsidi istilahnya. Jadi subsidi dibayarkan sesuai dengan kemampuan masyarakat. Misalnya masyarakat hanya mampu untuk membayar misalnya 25.000. Sedangkan iuran kita adalah sekitar misalnya 42.000. Makanya kemudian kalau dipaksa masyarakat ini untuk membayar 42.000, maka dia tidak akan mampu. Karena apa? Karena kemampuan dia ATP dia hanya misalnya 20.000. Sehingga kemudian antara 20.000 sampai 42.000 itu sekitar 22.000 kemudian dilakukan subsidi, parsial subsidi berdasarkan kemampuan masyarakat. Nah, itu kemudian ide-ide tersebut kami sampaikan di 2018 gitu ya, ketika itu riset bersama BPJS juga. Kemudian diimplementasikan di Perpres 4 tahun 2020 dengan adanya parsial subsidi. Nah, misalnya
di Perpres 64 itu Bu Nia ya, masyarakat kelas 3, artinya iuran kelas 3 itu hanya membayar 35.000. Nah, kemudian selisihnya ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi sekitar 7.000 gitu, hasilnya sekitar 7.000, maka dibagi tuh antara kewajiban pemerintah pusat dan pembagian untuk pemerintah daerah. Nah, ini salah satu yang dilakukan ketika 2020. Tapi kemudian yang sedang kita diskusikan sekarang, tentu Bu Nia dari Kemensos tahu betul ya, bahwa kita coba mendiskusikan apakah, kan sekarang kita akan menggunakan, kalau dulu kan DTKS ya Bu Nia ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan data sen nih sebagai salah satu yang dikejar oleh Pak Presiden Prabowo untuk menggunakan data terpadu sosial ekonomi nasional gitu ya, data sen yang beberapa bulan lalu sudah diluncurkan dan sudah digunakan. Nah, ini kita sedang mempelajari dan sedang mesimulasikan ya terkait dengan bagaimana pembayaran iuran JKN ini dengan data sen. Jadi kalau data set ini kan diharapkan lebih valid gitu ya, dan ada kemampuan masyarakat, kira-kira pendapatan masyarakat berapa. Nah, dengan data set ini mungkin kita akan ada yang lebih detail lagi nih Bu Nia nanti ya. Jadi misalnya pada desil berapa kita akan menanggung di PBI, ya kan. Kemudian pada desil berapa kemudian akan ditanggung di PBPU Pemda, ya kan. Nah, kemudian misalnya di desil berapa lagi? Misalnya 6 apa 7 gitu ya. Karena antara 5 6 itu kan sangat tipis ya. Kalau kita lihat di data kita itu kan desil 1 gitu kan rata-rata hampir datar gitu ya, naik dikit sampai di desil 6, kemudian di desil 7 baru dia loncat gitu kan datanya kan. Jadi antara 5, misalnya antara 5 dan 6 dan mendekati 7 itu sangat tipis pendapatan kemampuan dari masyarakat gitu ya. Sehingga misalnya kalau desil 5 dia digratiskan dari PBPU Pemda, sedangkan di desil 6 tiba-tiba dia membayar secara penuh gitu ya. Nah, ini tentu kemudian akan terjadi problem. Nah, ini kita harapkan kalau di data sen nanti kita bisa melihat nih, oh misalnya nanti dia kemampuan dia hanya X rupiah, sedangkan iuran kita nanti X rupiah, maka bantuan pemerintah mungkin akan diberikan. Nah, dan sambil diupdate setiap waktu, diupdate rutin, sehingga nanti tadi yang graduasi tadi sampaikan itu bisa terjadi. Nah, ini yang sebenarnya salah satu yang menjadi concern ya, rencana dari perbaikan iuran ke depan gitu ya. Jadi ada dari nanti ada yang gratis sama sekali dari pemerintah, kemudian ada juga nanti yang dia dari pemerintah PBPU, dari pemerintah daerah, ada juga nanti dia namanya bantuan subsidi gitu ya, subsidi yang diberikan berdasarkan kepada data sen yang ada yang dikembangkan oleh kementerian yang sekarang di Kemenko PM ya, yang menjadi alumninya Visipol tuh yang mimpin tuh Pak Nur Hadi, Pak Muhaimin ya, Cak Imin ya, yang menjadi motor utama dari data set tersebut. Nah, ini yang saya pikir salah satu yang sedang tadi kami sampaikan, diskusikan untuk perbaikan dari peserta PBI ini. Jadi karena salah satu concern yang muncul kan kita diskusikan itu isu yang kemarin itu yang Harvey ya, Harvey dan siapa Mas Nur ini istrinya? Sandra. Sandra ya. Dewi ya. Sandra Dewi apa Dewi Sandra ya. Itu yang antara itu kan yang kemudian kan apa iya misalnya kan orang yang mampu gitu kan, tapi kemudian mendapatkan menjadi peserta PBI. Nah, ini cukup menghangat di diskusi, kemudian sepertinya ada sistem yang tidak tepat gitu ya. Walaupun kemudian kan kita lihat sebenarnya kalau kemampuan pemerintah DKI Jakarta kan memang dia yang penting dia tidak terjamin di BPJS Kesehatan, mau mampu tidak mampu maka dia jadi peserta PBI gitu ya, PBPU Pemda dibayarkan oleh pemerintah daerah. Tapi kan untuk seperti kelompok masyarakat ini, apakah dia berhak seharusnya untuk menjadi peserta JKN yang dibantu oleh pemerintah? Ataukah misalnya kita harus pastikan kalau data kita bagus betul ya, tadi nyambung dengan pajak Bu Nia ya, nyambung dengan pajak, maka kita bisa tahu tuh berapa sih sebenarnya ini, sehingga tidak mungkin kita misalnya dorong dia menjadi peserta PBPU Pemda. Tapi yang mungkin yang harus kita dorong kebijakannya adalah bagaimana mengejar gitu ya, mengejar peserta-peserta yang harusnya dia taat membayar iuran,
untuk segera menjadi peserta JKN dengan iuran yang dia dapatkan. Nah, ini tentu, dan kemudian peserta yang membutuhkan, yang memang lebih butuh bisa mendapatkan porsi yang lebih besar untuk menjadi peserta JKN. Nah, yang kedua tadi tentang tapi ini tentu masih butuh nih, ini apalagi Bu Nia ini dari Kemensos ya. Nah, ini tentu bisa diperdalam nih Bu Nia di tulisan atau apa ya, bagaimana untuk menggunakan misalnya dataset itu untuk perbaikan di program di JKN ke depan ini. Nah, yang kedua pekerja informal ya, terkait di program jaminan sosial tenaga kerjaan. Jadi ini memang tadi didatakan kita sampaikan masih 9 juta ya tadi Ibunya ya, yang pekerja informal yang menjadi peserta BPJS tenaga kerjaan. Itu yang besok Pak Nur Hadi kalau misalnya maju seleksi direksi Dewas, pertanyaan utama dari kami itu akan tanyakan tuh, misalnya apa program yang akan dilakukan untuk mendorong pekerja informal menjadi percepatan menjadi peserta BPJS tenaga kerjaan misalnya gitu ya. Karena apa, ini concern kita betul-betul melihat pekerja informal itu sangat lambat gitu ya. Kalau lihat data kemarin di 2024, kenapa terjadi kenaikan dari peserta BPJS tenaga kerjaan itu karena ketika itu ada pemilu gitu Pak Nur Hadi, pemilu, kemudian banyak peserta ad hoc gitu ya, panitia ad hoc pemilu itu didaftarkan menjadi peserta BPJS tenaga kerjaan, sehingga cukup naik signifikan pendapatnya. Tapi tadi kalau kita lihat di 2025 awal semakin menurun lagi tuh dari peserta tersebut. Nah, ini tentu kita ingin mendorong gitu ya. Kalau dari sisi iuran Bu Nia ya, sebenarnya dari sisi iuran kan sebenarnya kita cukup murah ya. Misalnya di program JKK JKM itu hanya sekitar 16.800. Kalau tadi rokok 35.000 atau 40.000 Pak Nur Hadi ya, 16.800 itu nggak sampai dari setengah bungkus ya, dengan manfaat yang sangat besar menurut saya di program JKK JKM itu ya, dengan 16.800. Nah, ini tentu saya sering kalau misalnya Bu Nia naik Gokar gitu ya, atau naik Gojek, saya tanyakan gitu kan, tahu nggak terkait dengan program BPJS Tenagakerjaan yang hanya membayar 16.800 dan dia dengan manfaat yang luar biasa gitu ya. Rata-rata tidak tahu Pak Nur Hadi. Ya kan, rata-rata mereka tidak paham, tidak tahu, tidak dapatkan info yang lebih baik tentang program JKK JKM untuk kelompok informal ini. Misalnya juga saya tanyakan banyak ke pedagang kaki lima gitu ya tentang ini, dan misalnya saya bilang kalau misalnya hanya membayar 16.800 dengan manfaatnya yang luar biasa, misalnya JKM, manfaat kematian, beasiswa, sampai anak-anak bisa sampai kuliah gitu ya. Mau nggak Pak? Rata-rata bersedia gitu kan. Oh, kalau cuma 16.800 manfaatnya bisa ini dengan resiko. Misalnya Grab gitu ya, Gojek itu resikonya tinggi gitu ya. Resikonya tinggi ketika dia bekerja, maka rata-rata bersedia. Nah, ini mungkin problem kita salah satunya mungkin masalah sosialisasi gitu ya, sosialisasi, komunikasi, dorongan untuk bagaimana program JKK, program di sisi informal ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Tadi sampai kata Bu Nina tadi kan, orang taunya BPJS itu kesehatan Bu Nina ya, bukan tenaga kerjaan. Karena apa? Karena memang sosialisasi kita sangat rendah terkait dengan BPJS tenaga kerjaan ini. Nah, ini tapi juga ini saya sedang minta juga nih Pak Nur untuk menghitung gitu ya. Jadi misalnya kalau secara aktuaria setiap pertambahan dari program JKK, program bagi sektor informal itu dampaknya terhadap ketahanan DJS kita seperti apa tuh, ya kan? Jadi jangan sampai kemudian program pesertanya meningkat, tapi kemudian ketahanan DJS kita menurun. Nah, ini kan harus seimbang gitu ya, antara ketahanan dengan keberlanjutan dari program. Nah, ini yang tentu harus kita hitung kembali nih, kalau Pak Nur Hadi ada riset lagi, proyek lagi gitu ya, menghitung antara peningkatan pekerja informal dengan dampaknya di sisi dari sisi ketahanan DJS yang ada. Harapan kita tentu semakin banyak pekerja yang menjadi peserta, maka ketahanannya juga semakin meningkat gitu ya. Tapi apakah dengan 16.800 itu cukup? Nah, itu yang harus kita menjadi concern kita. Nah, yang kedua masalah PBI Jamsos Naker nih, ini bertahun-tahun nggak selesai nih Pak Nur Hadi nih. Ini butuh Pak Nur Hadi untuk dorong lagi nih. Jadi memang kalau di undang-undang kita kan sudah jelas disampaikan bahwa PBI pertama kali dikerjakan oleh
dilaksanakan untuk program jaminan kesehatan. Nah, dengan kata-kata pertama kali itu berarti kan memang ada yang keduanya ya kan atau yang selanjutnya. Nah, tapi di sisi lain ada persoalan terkait dengan ini hanya berhenti di PBI jaminan kesehatan. Nah, terus kami di DJSN terus mendorong gitu ya diskusi-diskusi terkait dengan PBI tenaga kerjaan ini. Ini salah satu isunya juga yang kita harapkan misalnya bisa menjadi problem kita adalah ketepatan data gitu ya. Misalnya apakah datanya sudah tepat belum? Siapa yang berhak untuk menjadi peserta program PBI Ketenagakerjaan. Walaupun kami sampaikan dulu Bu Nina ya, sebenarnya kalau kita nunggu sempurna betul itu nggak akan pernah jalan akhirnya. Tapi akhirnya kita kerjakan dulu gitu kan, seperti dulu yang program PBI JKN ya Bu Nina ya. Bu Nia tadi ya. Kita kerjakan dulu nanti sambil kita perbaiki. Kalau nunggu sempurna betul tidak akan jalan. Nah, tapi kita lihat misalnya bagaimana ketepatan dari peserta PBI Japsnaker. Dulu ide kami misalnya kita ambil saja dari PBI JKN. Ya kan, PBI JKN kemudian kita pilih tuh mana yang usia kerja gitu kan. Jadi yang dia masih anak-anak, udah lansia, kalau JKN kan untuk seluruh penduduk. Tapi yang untuk naker ini kan hanya pekerja, hanya usia kerja gitu ya. Sehingga kita ambil mungkin hanya yang usia kerja. Walaupun di situ juga ada diskusi Pak Nur. Karena kelompok informal itu kan misalnya nelayan, saya ada ketemu nelayan masih umur 68 tahun masih kerja gitu ya. Ya. Jadi ini problem juga apakah kemudian nelayan kemudian tidak berhak gitu ya ketika umur 68. Nah, ini kayak seperti itu yang karena kan beda dengan peserta formal gitu ya. Peserta formal kan ada usia pensiun. Sedangkan informal itu kan tidak ada usia pensiun. Dia akan berkembang terus, misalnya akan terus bekerja sampai dia mampu. Nah, ini misalnya dari peserta KN ini diambil yang dia peserta PBI, kemudian dari penduduknya yang mana yang dia menjadi usia kerja, kemudian hanya pekerjanya saja. Kalau tidak mampu misalnya Bu Nia, kita ambil misalnya mana yang prioritas. Dulu kami misalnya prioritasnya misalnya adalah satu contohnya perempuan kepala rumah tangga gitu ya. Perempuan kepala rumah tangga. Jadi yang dia menjadi tulang punggung dan dia bekerja untuk membiayai. Nah, ini mungkin menjadi prioritas gitu kan. Kemudian misalnya petani, nelayan, yang itu yang menjadi concern. Nah, itu kalau kita hitung misalnya dengan target dulu Pak Nur Hadi dengan target sekitar 20 juta PBI ini hanya sekitar 4T lebih ya, 4 triliunnya tidak besar biaya yang dibutuhkan gitu ya untuk untuk menjamin PBI Jamsnaker ini sekitar 4 triliun sampai 5 triliun dibandingkan dengan manfaatnya. Tapi ketika ini concernnya adalah tadi ketepatan kepesertaan yang harus kita pastikan. Semoga dengan nanti data sen ini bisa meningkatkan. Yang kedua adalah kemampuan kemampuan fiskal ya. Misalnya 4 triliun apakah kemudian mampu negara untuk menjamin PBI tersebut. Tapi kalau dibandingkan dengan JKN kita kan sudah hampir 46 triliun yang dibayarkan untuk PBI. Nah, dengan 4 triliun ini bahkan kalau misalnya tidak 20 juta dulu misalnya kita mulai saja dari misalnya 5 juta dulu ya kan atau 2 juta dulu atau sebagainya. Yang penting program ini segera jalan. Nah, ini kemarin kami dipanggil lagi oleh DPR di RDP terakhir itu diminta untuk melakukan kajian, memperkuat kajian gitu ya terkait dengan PBI Jamsnaker ini. Yang ini tentu kita harapkan semoga bisa berjalan gitu ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini penguatan kajian ini harus dilakukan untuk menjalankan dari program PBI Jamsnaker. Yang gitu Pak Nur Hadi, Bu Nia, mungkin ada respon Bu? Baik Pak, sudah cukup informasinya Pak. Terima kasih Pak Mutakin untuk pertanyaan pertama. Kemudian kita nanti akan bergeser ke pertanyaan kedua di kolom chat ya dari Mbak Mustafa. Sebelum ke pertanyaan kedua, ini karena tadi apa namanya sempat menyinggung kaitannya antara PBI dengan graduasi. Ini sekalian ngiklan. Jadi tanggal 9 Mei besok teman-teman dari Untan maupun dari UGM kita akan mengundang Indonesia Country Lead-nya BRAC. BRAC itu Bangladesh Rural Advancement Committee yang menelurkan konsep graduasi yang diadopsi oleh
belasan negara di dunia ya. Kita akan mengundang eh, beliau hari Pak Syed, Pak, Jumat apa namanya? tanggal 9. Pak Pak Sinten namanya? Bola kayak Syed siapa gitu ya. Ya ya, Ya, ya. Syaiqo Bakar. Ya, Pak Saya Syaiqo Bakar ya. Bakar. Ya, nggih, mudah juga. Nggih. Saya kira itu pertanyaan pertama. Kemudian eh, yang kedua saya bacakan mungkin ya. Adanya kebijakan penghapusan kelas BPJS dan penerapan sistem single class dengan skema PBI dan iuran mandiri menuai kontroversi. Jadi ini isu soal single class ya. Ya, ya. Bagaimana Kemenkes menjamin prinsip equity over equality? Nah, ini maunya yang diprioritaskan adalah equity-nya, bukan equality dalam sistem ini. Mengingat peserta mandiri membayar 4 kali lebih besar, tetapi mendapat layanan setara PBI. Kemudian, bukankah kebijakan ini sebagai bentuk policy hipokrisi gitu ya? Jadi, ini kayak mengalihkan ya beban negara kepada beban masyarakat, di mana negara gagal menjamin layanan dasar lalu mengalihkan tanggung jawab ke pasar, yaitu tadi pada kelompok muda membayar iuran untuk pengguna lansia. Apakah sistem ini tidak sekedar cost cutting untuk menutupi defisit BPJS sambil mengorbankan akses kesehatan rakyat? Nah, ini cukup Ini Bu. kritikal pertanyaannya. Bu Safa ya, Bu Safa. Iya, bisa. Udah Monggo, bisa belum Pak. suaranya muncul Bu Safa nih? Oh iya itu. Oh iya, Oh, beliau sudah bisa sudah. tuh. Oh, enggak muncul. Belum bisa. Oke. Belum bisa ya. Nah, Baik, terima kasih Bu Safa ya dari Pemsos apa? Pemerintah Sosial ya. pembangunan sosial. Oh, pembangunan sosial ya. Ya. Mahasiswa, Pak. Oh, mahasiswa, saya kira ini pemerintah nih Bu. Pemerintah. Makanya pemerintah sosial. Makasih Bu Mbak Safa ya. Terkait pertanyaannya nih, pertanyaannya kritis dan sangat menjadi diskusi hangat nih yang sekarang terjadi di masyarakat. Jadi eh, secara regulasi memang kita lihat bahwa eh, di undang-undang kita mengamanahkan adanya kelas standar gitu ya di program jaminan sosial, terutama di program JKN. Jadi eh, kalau kita lihat sekarang ini kan standar itu belum jelas ya Bu Safa ya, Mas Safa ya. Misalnya ada eh, kelas 3 di suatu rumah sakit, jumlah tempat tidurnya misalnya ada yang 20, ada yang 15, 14, ada yang 6 juga ya, ada juga yang 4 dan sebagainya. Jadi standar itu belum tersedia. Padahal kalau kita lihat di regulasi-regulasi yang ada di kesehatan itu sejak 2009, 2012 sebenarnya sudah mengatur bagaimana standar untuk rumah sakit. Tetapi sampai sekarang standar itu banyak rumah sakit yang belum memenuhi. Nah, salah satu yang bisa membuat rumah sakit itu mematuhi kan adalah dengan mekanisme pembiayaan gitu ya. Misalnya kalau dia dibayarkan maka ada dampak di sisi keuangan, maka kepatuhan itu akan meningkat. Nah, ini yang kemudian salah satu isunya tadi kalau misalnya tentang equity gitu ya. Ya, sebenarnya masyarakat miskin ya kan juga berhak untuk mendapatkan pelayanan yang bermartabat gitu kan, yang ada tadi kan asas kita asas kemanusiaan tadi kan Bu Safa ya, dengan 3 asas 9 prinsip. Nah, salah satu prinsipnya adalah asas kemanusiaan, asas keadilan gitu ya, keadilan sosial. Ternyata kan masyarakat ini kan tidak bisa dipandang dia miskin kaya kan, tapi dia mendapatkan manfaat yang bisa menjamin pelayanan kesehatan dia lebih baik gitu kan. Nah, standar minimal itulah yang kemudian diatur di dalam kelas rawat inap standar di JKN atau sering disampaikan dengan KRIS JKN gitu ya, dengan 12 kriteria. Nah, sebenarnya 12 kriteria ini adalah kriteria yang sudah menjadi diskusi-diskusi di tadi kan 2009, 2012 sudah ada regulasi yang mengaturnya. Nah, dari 12 kriteria tersebut yang menjadi diskusi hangat itu kan tadi tentang berapa jumlah tempat tidur maksimal yang ada di ruang rawat inap, ya kan?
atau kriteria nomor 8 itu yang paling banyak diskusinya. Kalau yang lainnya itu sudah setuju semua sepertinya semua stakeholder, tapi kriteria 8 itulah yang menjadi tentang kepadatan jumlah tempat tidur. Apakah misalnya maksimal 4 yang menjadi diskusi kan sekarang adalah maksimal 4 tempat tidur gitu ya yang ini. Nah, tentu ini sebenarnya nanti berdampak tadi dengan iuran gitu ya akan dibayarkan. Di jaminan sosial kita iurannya itu eh, kalau sekarang sejak 2014 ya, iuran terkait dengan manfaat yang diterima gitu ya. Maka kemudian ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dan dibandingkan dengan manfaat iuran. Nah, inilah mungkin diskusinya. Nah, tadi yang terkait dengan defisit Mbak Safa. Sebenarnya tadi yang kalau kita lihat dari data tadi ya yang kami sampaikan, yang tadi disampaikan, defisit itu kan tampak dengan program kelas rawat inap KRIS JKN ada, dan dengan tanpa kebijakan kris yang ada tetap akan defisit ya kan. Tadi kan kalau sekarang dengan existing sekarang ya, dengan kondisi existing sekarang ini dengan kondisi yang ada dari data tadi kan itu tanpa intervensi kebijakan apapun ya, tapi kan di tahun 2026 ada potensi yang muncul gitu ya, karena peningkatan utilisasi vaskes yang makin banyak bekerja sama, masyarakat semakin yakin dengan program JKN gitu kan, sehingga antara rasio klaim antara penerimaan dengan biaya itu semakin banyak biayanya. Nah, jadi masalah defisit itu pasti akan terjadi karena kan kita seharusnya kan naik iuran itu, penyesuaian iuran maksimal 2 tahun sekali. Ini kita terakhir penyesuaian iuran itu tahun 2020 nih Mbak Safa. Ini sudah hampir 5 tahun kita belum melakukan penyesuaian iuran. Sedangkan kan namanya manfaat inflasi kesehatan kan semakin meningkat ya, semakin tinggi. Nah, ini tentu terjadi karena kan kalau jadi misalnya biaya meningkat tentu iuran juga akan meningkat. Nah, sejak 2020 kita belum melakukan penyesuaian iuran. Nah, alhamdulillahnya dulu, ini kan alhamdulillah ya, tapi maksudnya di ketika 2020 2023 ada program, ada pandemi COVID-19, sehingga tadi rasio klaim kita kan menurun lebih 78%, 64, 78% gitu kan, sehingga lebih banyak yang dikumpulkan iuran. Nah, tapi tadi kan 2023 kita udah mulai defisit tahun berjalan, 2024, 2025 ini juga makin meningkat. Bahkan kalau misalnya tidak ada perubahan, biaya kita itu di tahun 2030 itu sekitar 300 triliun ya. Kalau tahun ini mungkin sekitar 221 triliun yang beban biaya yang disampaikan. Jadi tadi defisit itu tidak ada hubungan dengan kris rawat inap standar gitu ya. Itu biar kita clear dulu. Nah, kemudian sebenarnya tadi kalau kita lihat hampir 70% ini kan pengguna dari program JKN itu di kelas 3. Jadi manfaat terbesar itu ada di kelas 3 yang masyarakat yang tadi kami sampaikan itu yang kita akan standarisasi lagi sehingga nanti tidak ada perbedaan ekonomi ya kan. Jadi tidak ada perbedaan iuran mempengaruhi dari manfaat. Nah, tapi diskusi yang sekarang berkembang adalah apakah akan single class ataukah tidak single class. Ini yang tadi Mbak Safa sampaikan, mungkin di luar kan sedang diskusi single class dan tidak single class dan single iuran. Kan nanti single class itu dampaknya kepada single iuran, dampaknya kepada single tarif gitu ya. Jadi akan berdampak kepada seluruh hal. Nah, ini yang sebenarnya sampai sekarang masih diskusi di tingkat pemerintah nih. Mbak Nurdi, saya belum berani membuka hasil diskusinya karena masih berproses nih terus menerus, tapi kalau di media kan sudah ramai sekali nih. Sejak 2020 nih kami setiap masa sidang DPR itu tiap 3 bulan sekali pasti dipanggil untuk menjelaskan update dari kebijakan rencana kebijakan kelas rawat inap standar. Nah, ini kami sampaikan sampai saat ini kita mendiskusikan dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, Kemenko PM juga terkait dengan mekanisme dari kelas rawat inap standar di JKN ini, sehingga nanti kita harapkan nanti sebenarnya dengan kesini mutu layanan yang meningkat. Tadi kan karena ada perbaikan dari di vaskesnya, kemudian juga
selain mutu, tapi tadi ketahanan DJS atau keberlanjutan dari program JKN ini juga meningkat. Jadi ternyata diskusi kita di dua hal tersebut nih Bu Mbak Safa nih terkait dengan programnya. Jadi bukan kemudian eh, pemerintah mengalihkan gitu ya tanggung jawabnya kepada masyarakat. Bahkan tadi kami sampaikan tadi pertanyaannya Bu Nia tadi, bahkan pemerintah hadir gitu kan. Ketika masyarakat tidak mampu membayar iuran di kelas 3, dia hanya mampu bayar 35.000, maka selisihnya dibayarkan oleh masyarakat. Nah, yang ke depan mungkin juga mekanisme seperti 2020 mungkin juga akan terjadi gitu ya. Tapi berapa besarnya itu yang menjadi salah satu diskusi yang masih terus berlanjut sampai sekarang ini. Itu Bu Pak Safa ya. Jadi masih berproses dan masih terus didiskusikan terkait hal tersebut. Terima kasih Pak Mutakin, Mbak Syafa, cukup ya. Eh, ini tadi saya apa namanya? Saya berharap beberapa pertanyaan, tapi ternyata sudah jam 12 dan mohon maaf sebagaimana kita tadi kita akhiri jam 12 karena mungkin teman-teman di Unmul ini selisih 1 jam ya Mbak Nina. Oh, udah jam 1 sana ya? Ya, Iya, sudah jam 1 kami. ya khawatir pingsan karena terlambat makan siang. Walaupun mungkin ada juga yang sambil makan siang, eh, tapi saya kira apa namanya diskusi kita yang sangat menarik perlu kita akhiri dan mudah-mudahan ada kesempatan lain ya untuk menyimak pimpinan-pimpinan dari Pak Mutakin baik secara langsung maupun melalui tadi beberapa artikel atau yang beliau sampaikan. Saya kira demikian. Saya tidak akan merangkum dan sebagainya karena sudah ada PPT-nya nanti dipelajari dan sangat mungkin beberapa isu akan kita perdalam di kelas, terutama yang dari UGM tadi ya soal preferensi untuk mengikuti jaminan sosial. Kita melakukan riset didanai dari BPJS Ketenagakerjaan itu soal tingkat literasi dan preferensi jaminan sosial untuk kelompok masyarakat ya. Untuk mahasiswa juga, tapi untuk kelompok muda sudah kita bahas sesi sebelumnya. Nah, mungkin minggu depan kita bahas untuk preferensi untuk masyarakat gitu ya, termasuk kelompok informal. Untuk menutup, saya sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Mutakin atas pencerahannya pada siang hari ini. Mohon tidak kapok ya untuk selalu kita undang dan berikan pencerahan. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hadi, Bu Terus, Mas. Nina, Waalaikumsalam. Nia, Bu Terima Safa. kasih. Nanti. Terima kasih juga Pak Mutakin atas ilmunya. Sama-sama Bu.